sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Kami kembali lagi untuk Anda. Saya bersemangat, saya harap Anda juga semangat nonton Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Coki Sitohang di sini pemirsa. Bersama dengan narasumber istimewa, peraih penghargaan seumur hidup atau Lifetime Achievement Awards. Seorang yang sudah menorehkan karya dangdutnya yang mempengaruhi seluruh penggemar musik dangdut atau lagu orisinal dan jati diri bangsa. Seseorang yang tidak sebugar dulu, tetapi hari ini keluarganya tetap setia berada di sampingnya. Bapak Hamdan ATT. Pak Hamdan, selamat datang Pak di Go Healthy. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk segala jasa-jasa Bapak dan karya-karya terbaik Bapak bagi dunia musik Indonesia. Pak Hamdan hari ini ditemani oleh istri terkasihnya yang setia mendampingi beliau pasca stroke. Ibu Hasibah, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, saya senang melihat Ibu. Ibu, Pak Hamdan adalah sosok yang tidak bisa dilepaskan dari dunia musik Indonesia, khususnya dangdut. Sampai kapanpun, karena beliau sudah dapatkan Lifetime Achievement Awards ya Bu ya, dan diakui karyanya sejak era tahun 70-an, betul ya Bu ya? Iya. Ibu mewakili Bapak, berkenankah untuk menyapa keluarga Ibu di rumah atau dimanapun, silakan. Halo anak-anakku semuanya, terima kasih udah sabar bantuin Mama untuk Abah. Mudah-mudahan nanti Abah bisa pulih kembali, sehat kembali. Itu harapan Mama. Makasih anak-anakku semua yang berbakti sama orang tua. Amin, amin. Terima kasih Ibu. Praktisi kesehatan ada Mbak Lula Kamal sama Mbak Pretisha Suvarli. Salam sehat. Salam sehat. Tadi Ibu nonton video ya? Iya. Ya. Singkat videonya memang. Apa tanggapan Ibu? Emang sekarang tuh kayak begitu ya banyakannya. Jadi ya ujung-ujungnya kita kembali lagi untuk membenahi diri lah untuk Betul. kebaikan. Banyak yang belanja, banyak yang punya uang, cara mendapatkannya uang itu juga tidak mudah. Tapi yang dikorbankan itu adalah kesehatan kita. Iya. Nah, itulah makna dari video tadi yang harus menyadarkan kita semua pemirsa. Tapi inilah latar belakang Pak Hamdan. Sebelum terlanjur
Hamdan ATT. Hanya dengan mendengar lagunya saja, mungkin Anda akan langsung bernostalgia. Hamdan memang sudah sangat lekat dengan musik dangdut. Bahkan, dedikasinya sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Namun, kejadian tahun 2017 lalu telah mengubah kehidupan normalnya. Hamdan didiagnosis terkena stroke karena mengalami pecah pembuluh darah di otak. Itu nggak nyangka sama sekali, orang habis bercanda-bercanda sama ponak-ponakan kan pas suasana lebaran itu. Dia masuk mau sholat katanya, ambil air wudhu, tiba-tiba kayak mau jatuh itu. Cuman stroke-nya itu lain, matanya kayak mau keluar gitu. Nah itu saya bawa ke rumah sakit, ternyata kata rumah sakit ada pembuluh darah yang pecah. Sekali lagi terima kasih Pak Hamdan buat semua yang Bapak udah tulis ya, lirik lagu, musiknya. Udah. Bikin kita joget. Bapak senyum, saya senang lihat Bapak senyum Pak. Saya belum lihat Bapak senyum loh dari tadi loh Pak. Baru sekarang loh, tepuk tangan dulu buat beliau. Bu, ini ada pernyataan nih ya. Iya. Menurut Ibu ini benar atau salah nih? Semua pasien stroke mengalami pemulihan yang sama. Jadi saya dulu beranggapan tuh pasien stroke tuh sama. Ternyata saya kena serangan ini yang kedua baru saya paham. Stroke itu setiap orang stroke tuh berbeda-beda. Ada yang di saraf sebelah mana. Tapi pemulihannya sama apa? Sangat berbeda. Beda ya? Berarti menurut Ibu pernyataan ini salah? Salah. Jadi jawaban Bu Hasibah sudah tepat. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah. Tentunya gejala sisa pada penyintas stroke setiap orang bisa berbeda-beda. Iya. Hal tersebut bergantung pada beberapa hal. Yang pertama adalah seberapa cepat dibawa ke rumah sakit setelah curiga terjadinya serangan stroke. Jadi ada istilah yang kita sebut dengan golden period atau periode emas. Disarankan pada saat mengalami curiga nih serangan stroke langsung dibawa ke rumah sakit dalam waktu 2 jam sudah sampai di rumah sakit. Lalu yang kedua, setuju dengan apa yang sudah Bu Hasibah tadi jelaskan, seberapa luas area otak yang mengalami kerusakan. Beda dong kalau misalkan ada orang yang sumbatannya itu pada satu pembuluh darah dibandingkan dengan orang yang mengalami sumbatan pada beberapa titik pembuluh darah. Misal 5-10. Hal tersebut akan mengakibatkan semakin banyak pembuluh darah yang tersumbat, semakin besar perdarahan yang terjadi, maka semakin banyak juga atau semakin luas area otak yang mengalami kerusakan. Lalu yang ketiga adalah seberapa besar upayanya dalam 6 bulan pertama pasca serangan stroke. Jadi pasca serangan stroke kita kejar pemulihan dalam 6 bulan pertama. Apa yang perlu dilakukan? Ikutin anjuran dokter. Konsumsi obat-obatan secara rutin, kontrol secara rutin. Dan yang terakhir adalah seberapa sering stroke itu terjadi. Orang yang mengalami serangan stroke yang pertama dibandingkan kedua, dibandingkan yang ketiga kali maupun seterusnya itu pasti berbeda-beda. Semakin sering stroke itu terjadi, semakin besar juga area otak yang mengalami kerusakan. Karena stroke ini merupakan penyakit kronis yang terjadi akibat gangguan aliran darah di otak. Pemirsa, semua pasien stroke mengalami pemulihan yang sama adalah pernyataan yang salah. Saat itu lagi di mana, ngapain, dan Bu Hasibah waktu itu ada di mana posisinya? Kebetulan pasca lebaran 2 hari itu dia mau ambil air wudhu, banyak ponak-ponak ngumpul di situ. Dia kok lama nggak keluar dari kamar mandi, ternyata udah untung nggak ditutup kamar mandi, kalau tutup melotot gitu. Matanya terbelalak begitu? Langsung kayak mau keluar gitu, panik, langsung bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit pecah pembuluh darah, tapi nggak sampai operasi. Iya. Pertanyaan lagi nih Bu, waktu pulang keadaan gimana Bu? Alhamdulillah udah normal kembali, yaitu cuman jalannya masih agak sempoyongan. Tapi udah normal, ya, bisa bicara? Biasa, nyanyi pun masih bisa. Ya, bisa. Oke. Ya. Masih bisa nyanyi? Masih bisa. Sampai 2020 itu yang saya bilang tadi, tiba-tiba kok waktunya makan, mau dikasih makan, kok hilang kesadaran gitu. Dia diem nggak ini. Langsung angkut ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit, ternyata saya malam itu
dipanggil dokter setelah masuk ICU itu katanya Pak Hamdan ini karena hilang kesadarannya karena ada penyumbatan yang mesti dioperasi. Iya, gitu. berarti 2 kali stroke dengan jenis yang berbeda. Yang pertama kenanya karena pecah pembuluh darah, iya. Yang kedua kenanya karena penyumbatan. Iya. Dan yang berat ini yang kedua. Yang kedua. Dampaknya pada keluarga ibu seperti apa, Bu? Ya kalau saya pikir-pikir memang saya salah juga gitu. Apa ibu bilang ibu salah juga? Tadi ada kalimat ibu, saya salah juga karena salah makan kan, gitu. Salahnya gini karena saya nggak mengontrol yang ini rutin gitu. Setelah stroke-nya tadi. Iya. Jadi upaya anjuran dokter itu saya abaikan, saya pikir. Contohnya? Jadi kita Harusnya. tuh harus rutin. Ke dokter. Iya. Konsumsi obat yang harus kayak hipertensi itu harus rutin. Lah ibu nggak kasih rutin saat itu? Iya. Sebelum kita mulai acara ini, kita juga periksa nih Pak Hamdan ATT. Ternyata ya masih lumayan ya gitu ya. Tensi itu masih 141, bawahnya 82. Tetap saja yang harus dikejar adalah standarnya 120/80. Kemudian kita juga memeriksa asam urat, ini juga lebih tinggi sedikit dari yang harusnya. Maksimal di angka 7 ya, ini 7,1. Jadi itu adalah pemeriksaan yang tadi kita kerjakan yang pasti apapun ceritanya, yang kena stroke ataupun yang tidak pernah kena stroke tetap saja pola hidup harus dijalankan dengan baik. Nah, tambahan lebih jauh adalah untuk yang punya hipertensi ini dijaga, pola makan dijaga, dan tambahkan teknologi dalam kehidupan kita. Teknologi yang berhubungan dengan kesehatan darah dan pembuluh darah. Karena kalau bicara mengenai tensi ini pasti berhubungannya dengan pembuluh darah dan darah kita. Nah, pemirsa, teknologi yang disebutkan tadi adalah teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri yang dipakai juga oleh Mas Coki. Jadi kalau kemudian dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri, tapi efeknya akan dirasakan ke seluruh tubuh. Nanti lasernya ini akan menembus lapisan dari kulit kita. Dari lapisan yang namanya epidermis, kemudian dermis, hipodermis, sampai ke pembuluh darah. Ada 3 warna laser dan yang merah ini akan sampai ke pembuluh darah kita. Kalau dia menyinari pembuluh darah, yang terjadi adalah dinding pembuluh darah sebelah dalam atau endotel akan mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide. Nah, zat ini akan membuat pembuluh darahnya jadi rileks, jadi melebar, dan gesekan jadi berkurang. Kalau gesekan berkurang, yang pertama kali terjadi adalah tekanan darah akan berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia melebar, gitu, dia lebih lentur, debit darah yang melewati pembuluh darah jadi jauh lebih banyak. Nitric oxide ini akan dibawa ke seluruh tubuh, jadi pembuluh darah di mana-mana akan melebar. Dengan sendirinya sirkulasi akan jauh lebih baik, mencegah terjadinya stroke dan stroke yang berulang. Tambahan lebih jauh, nitric oxide ini juga akan mencegah terjadinya menempelnya sel-sel darah untuk membentuk yang namanya gumpalan yang takutnya nanti akan menyumbat di pembuluh darah. Jadi zat ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, dan yang namanya teknologi laser ini membuat tubuh kita mengeluarkan cukup nitric oxide. Apa yang terjadi ketika tekanan darah kita tinggi, riwayat merokok dalam waktu yang lama, ditambah lagi gaya hidupnya tidak sehat, sering begadang, makannya nggak dijaga, asam uratnya tinggi, terjadilah penempelan antara sel-sel darah. Bisa dilihat ya Bu ya, dia bergerombol, nempel satu dengan yang lainnya, dan nantinya dapat membentuk gumpalan darah yang kita sebut dengan trombus. Kita sama-sama lihat. Nah, inilah yang terjadi pada pembuluh darah di bagian otak. Ilustrasi ya pemirsa ya, yang dialami oleh Pak Hamdan. Gambarannya seperti ini, Bu. Dia nyumbat di sana yang mengakibatkan aliran darah menjadi terhambat. Apa yang dikerjakan oleh teknologi laser? Dia membantu menguraikan gumpalan darah atau trombus tersebut, Bu. Bisa dilihat. Nah, aliran darahnya menjadi lebih lancar, dan nantinya sel-sel darah yang bertugas untuk membawa zat gizi maupun oksigen bisa melaksanakan tugasnya dengan lebih baik, sehingga bisa membantu proses pemulihan dengan optimal. Ingat Bu, yang kita kejar adalah tensinya harus terkendali. Kalau aliran darahnya lancar, tensinya pasti lebih terkendali. Asam urat harus bisa di bawah 7. Kalau aliran darahnya lancar, proses pembuangan asam urat yang dilakukan oleh ginjal juga bisa berjalan dengan baik, sehingga asam uratnya lebih terkendali. Lalu yang ketiga adalah meningkatnya kualitas hidup.
Produk Aculaser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Bagi Anda yang bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkannya, saya kasih tahu 3 cara yang aman dan hanya 3 cara ini yang harus Anda tempuh. Yang pertama adalah lewat layar kaca ada nomor telepon yang muncul ya. Pemirsa bisa foto, nanti setelah acara ini atau selama acara berlangsung Anda bisa telepon ke nomor itu. Yang akan menerima telepon Anda adalah tim call center dari Gogo Mall. Cara yang kedua, Anda bisa kunjungi langsung gerai atau tokonya Gogo Mall. Kemudian yang ketiga, Anda bisa menemukannya di marketplace Gogo Mall lewat akun resmi ya official Gogo Mall. Jadi di luar 3 cara tadi pemirsa mohon diabaikan. Karena kami ingin Anda hanya mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Inilah doa kami untuk Anda agar saat ini juga Anda merasa harus take action, harus segera mengambil tindakan, maka hubungi kami segera. Atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Perdalam pemahaman lewat dialog tajam dan mencerahkan. Panggung Demokrasi. Hot Room. Kontroversi. Hanya di Metro TV. Top News setiap hari live jam 8 malam. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Ibu Hasibah nyangka nggak kalau Bapak bakal kena stroke seperti ini? Nggak ada bayangan sama sekali. Kenapa? Kok Ya Ibu pede itulah. banget? Makanya saya itu pesan semuanya untuk masyarakat Indonesia ya, terutama teman-temannya dia yang maksudnya sama-sama pencipta juga itu, jagalah kesehatan. Kita nggak nyangka yang tadinya sana sini tiba-tiba plek gini. Tapi kan Ibu sehari-hari mendampingi Bapak. Ibu tahu pola makannya Bapak gimana, pola hidupnya yang lain. Seniman tuh kebanyakan pola makannya nggak disiplin ya. Yang Ibu tahu bagaimana? Yang dimakan tuh ya seleranya aja, nggak tahu karena pola begadangnya ini. Dan itu ya tadi kurang tidur ya Bu ya? Iya. Begadangan. Olahraga juga udah nggak sempet kalau ya Bu. Iya, olahraga nggak pernah. Tahukah Anda pemirsa, dampak stroke dapat mengubah kepribadian? Jadi pertama biasanya ada pasti rasa sedih. Kalau pasca stroke orang sedih itu kan normal dong, wajar. Iya. Tapi kadang-kadang ini berubah rasanya, moodnya itu berubahnya jadi lebih panjang. Bisa kemudian jadi mudah cemas, padahal tadinya nggak pernah cemas. Kemudian mudah tersinggung, padahal tadinya orang yang selalu bergurau ya. Kemudian apalagi depresi, ini sering kita temukan juga. Dan yang terakhir yang barangkali juga lebih sedih lagi adalah kehilangan minat terhadap segala sesuatu. Udah nggak mau ngapa-ngapain, udah aja diem aja. Diajakin ngapain juga. Ingat ya, ini adalah bagian dari permasalahan setelah stroke tersebut. Jadi yang mendampingi kita nih mesti punya pengertian mengenai informasi tersebut. Bahkan stroke ini berhubungan dengan yang namanya PBA, pseudobulbar affect. Ini suatu keadaan di mana ada gangguan kepribadian yang sepertinya
tidak cocok dengan apa rangsang dengan jawaban tuh berbeda. Maksudnya begini, kalau kita bicara baik-baik gitu ya, harusnya berbicara yang bahagia, yang menyenangkan, orangnya harusnya ketawa atau senang, dia keluarnya malah sedih. Jadi kayak nggak nyambung. Ini terjadi karena ada kerusakan di bagian otak kita yang mengontrol emosi. Tapi selain itu, yang lebih jauh lagi terjadi adalah bisa saja ada reaksi yang keluar, tapi tanpa aksi. Maksudnya gimana? Tidak ada rangsangan, tidak diajak bicara, tidak dikatakan apapun, tiba-tiba dia nangis sendiri. Jadi bisa saja kemudian si PBA ini di tingkat yang lebih tinggi, maksudnya lebih berat, di mana dia bisa mengeluarkan semua reaksi padahal tidak ada yang ngajak ngomong, tidak ada yang menyinggung. Nah, ini sebetulnya adalah kembali lagi kepada kita sebagai pendamping penyintas stroke ini, bahwa kita harus mengerti stroke sendiri bisa kemudian berkaitan dengan si PBA ini. Jadi kemudian jangan menyalahkan. Kalau dibawa ke dalam satu lingkungan yang baru, lingkungan tersebut harus mengerti supaya kemudian orang ini tidak dikatakan kok kayak gitu sih ngomongnya, kok kurang ajar gitu. Karena bisa juga berhubungan dengan 3 emosi yang paling sering. Yang pertama adalah nangis, yang kedua adalah tertawa tapi tidak pada tempatnya, yang ketiga adalah marah. Jadi kita harus mengerti yang tertawa, nangis dan marah ini bisa jadi berbeda. Dan orang yang dulu kita kenal bisa berbeda jauh, tapi bukan salahnya dia. Dan dia pun tidak bisa mengontrol apa yang dia rasakan. Nah, ada satu teknologi yang bersinergis dengan teknologi laser dapat membantu proses pemulihan dan juga meningkatkan kualitas hidup dari Pak Hamdan. Namanya adalah teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Dia bekerja sama dengan teknologi laser untuk membantu Pak Hamdan. Apa yang dikerjakan, teknologi NMES ini nantinya akan memberikan stimulus pada saraf dan otot. Gunakan pada area yang mengalami kelemahan dan kekakuan, Bu. Khususnya pada lengan atas, lengan bawah, tungkai atas, tungkai bawah pada sisi kiri. Ya, betul sekali. Nantinya impuls elektrik akan mengaktifkan saraf dan juga menggerakkan otot secara pasif. Seperti gambar berikut, Ibu bisa lihat. Ini, Bu. Pergerakan yang terjadi adalah pergerakan pasif. Pergerakan pasif ini akan mengirimkan sinyal ke otak untuk membentuk koneksi baru pada sel saraf yang masih sehat. Jadi nanti ada jalur-jalur baru, Bu, yang terbentuk. Jalur-jalur baru yang terbentuk nantinya akan membantu proses pemulihan berjalan dengan lebih baik. Manfaat lebih lanjut lagi adalah dengan pergerakan pasif kita ingin mencegah terjadinya penyusutan otot. Karena kalau lama didiamkan, otot itu akan mengecil. Ketika dia mengecil, otot itu adalah pembakar gula dan lemak yang utama. Maka pembakarannya mengalami gangguan. Gak heran, banyak juga yang setelah mengalami serangan stroke timbul diabetes, timbul kolesterol tinggi, timbul asam urat tinggi. Hal tersebut karena proses pembakarannya tidak optimal. Jadi kita ingin memicu pembentukan jalur baru, kita ingin mencegah penyusutan otot, salah satu caranya adalah dengan menggunakan teknologi NMES. Ada cerita mereka setelah menggunakan teknologi laser. Saya ingin tayangkan video singkatnya untuk Anda, untuk Ibu juga. Saya baru saja mendapatkan serangan stroke ya. Nah, setelah serangan stroke itu aku tuh masih sering pusing-pusing. Terus kemudian juga tidurnya juga kayaknya tuh kurang berkualitas ya. Jadi kayaknya kurang tidur aja bawaannya. Jadi ya kalau misalnya di pagi hari gitu ya, bawaannya tuh uring-uringan, terus suka pusing gitu. Nah, setelah menggunakan teknologi laser ya gitu, tidur lebih lelap dan juga kualitas hidup juga semakin sepertinya itu lebih berkualitas, bermutu gitu ya. Dan jadi kayaknya tuh hidup berarti, penuh arti yang positif gitu karena merasa hidup kita itu semakin sehat dengan menggunakan teknologi laser. Ya, untuk pemirsa dimanapun Anda berada, yuk sekarang kita mulai pola hidup yang sehat dan juga jangan lupa untuk menggunakan teknologi laser. Terima kasih teknologi laser. Dari obrolan kita setengah jam ini, Ibu dapat apa yang paling berharga? Jadi tambah wawasan, jadi ada tambahan nih, baru kita tahu diperjelas dengan laser ini. Mudah-mudahan apa yang saya harapkan bisa tercapai. Amin. Terima kasih ya Ibu, Ibu Hasibah. Terima kasih. Terima kasih, sehat juga Ibu, jaga kesehatan Ibu. Amin.
Tolong. Bapak juga, terima kasih Pak Hamdan, lekas sembuh, lekas pulih. Tangan. Pak Hamdan. Terima kasih Mbak Lula. Mbak Preti, terima kasih. Pemirsa, penggunaan rutin dokter laser atau Accu-Laser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya kita bisa terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Pastikan Anda mendapatkan alat kesehatan ini hanya dari Gogomall. Anda bisa ikuti banyak pelayanan kesehatan Gogomall, contohnya konsultasi kesehatan gizi, kemudian webinar yang disampaikan oleh para praktisi kesehatan profesional. Ketika Anda menelepon kami di nomor yang ada di layar kaca, juga ada tim call center profesional, ditambah lagi dengan pendampingan di lapangan oleh para teknisi berpengalaman. Garansi spare part Anda akan dapatkan 1 tahun dan biaya servisnya gratis. Gabunglah juga pemirsa di dalam komunitas Go Healthy. Saya kasih tahu 3 cara simple, sederhana tapi aman untuk Anda dalam mendapatkan Accu-Laser atau dokter laser. Pertama, hubungi nomor ini. Tim call center siap dari tadi untuk melayani Anda. Yang kedua, datangi gerai Gogomall. Dan yang ketiga, temukan kami di Marketplace melalui akun resmi Gogomall Official Store. Di luar dari 3 hal tadi, jika memang ada penawaran kepada Anda terkait yang saya sampaikan, mohon diabaikan. Pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau Accu-Laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomall. Atasi masalah kesehatanmu, cegah komplikasinya. Sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.